kakinya maju ke depan sedikit. Untung dagunya kalau nggak belah, kalau belah tak cubit dia. Dia selalu bilang, Pak Herke, ingat ke dengan K itu beda. Dan itu salah satu yang saya dengerin terus setiap hari. Hanya Pak Tovan aja yang memanggil saya Herke. Dan ini kan bukan Herke, bukan Herke. Dia maju sedikit. Dan itu saya perhatikan. Kenapa? Anda pernah lihat fotonya Yamaha apa? Semakin terdepan kan? Kalau saya sama berdua sama beliau beda. Selalu di depan. Kenapa selalu di depan? Setiap kami ke bandara, 1 jam sebelum orang check-in, saya sudah duluan sama orang. Karena apa? Karena saya juga lambat, Pak Topan juga lambat. Daripada teman-teman nungguin kami berdua, lebih baik kami duluan. Makanya kami selalu punya moto selalu di depan. Dan kami selalu menang. Nah, karena selalu di depan itulah kami setiap ada masalah, kami selalu di depan dulu. Kena dulu. Dan waktu perjalanannya beliau, ada mungkin di sini sebagian mungkin dari tulisan, mungkin dari WA-nya beliau saja yang kemarin hampir di-share terus sama Bu Novi. Kalau saya mendengar langsung dari mulut beliau waktu saya di bandara. Kenapa saya harus selalu di depan? Bandara di Malaysia itu terlalu jauh, Bu, hampir 1 kilo. Jadi kalau kami lambat berdua ya kami ketinggalan. Jadi kami tidak mau menyusahkan teman-teman. Kalau keluarga Fahri itu ambil lari-lari dia. Bahkan bisa nyusul kami, padahal udah hampir 1 jam jalan, tiba-tiba keluarga Fahri juga ada di situ. Mereka lari-lari, kami santai, kami bicara. Kami sering ngobrol di jalanan. Saya ingat waktu itu memang saya suka mengutak-ngatik emosi orang. Saya bilang, Pak Tovan ini luar biasa, hebat. Dia bilang, saya tidak ada apa-apa, saya biasa-biasa aja, Pak. Begitu saya pukul lagi, tetap jawabannya seperti, Pak Herke, saya itu biasa-biasa saja, Pak. Yang hebat itu adalah istri saya. Tapi saya harus menjaganya. Nah, bahasa itu yang sering saya dengar. Dan itu hampir 3 kali saya tanyakan. Wih, luar biasa Pak. Bukan Pak, saya ini biasa aja. Kenapa? Saya harus menjaga istri saya. Karena dia tahu kelemahannya istrinya. Dan dia harus jaga. Dalam arti Pak, supaya dia tidak sakit hati. Betul nggak Bu? Dan saya paling tahu karena apa? Kalau di bandara, sering saya bicara berdua sama dia. Dan uniknya, saya selalu minta temenin beliau. Pak Tovan, kalau kita trip kemana aja, kita berdua selalu. Temenin saya Pak, saya bilang. Jadi kita kemarin ke Cina. Ke Cina. Cina tuh jauh banget. Waktu mulai dari umroh ke Cina, terus ke Malaysia udah gak kehitung, selalu kita berdua dulu. Saya minta temenin dulu. Begitu beliau sempat sakit, Pak, tolong temenin saya lagi nanti tur ke Eropa, Jerman sama Belanda. Oh siap Pak Herke, kata gitu kan. Tiba-tiba beliau sekarang nggak ada dan alhamdulillah saya juga tidak lolos di challenge itu. Hari ini saya tidak lolos di challenge itu. Saya juga bingung. Saya yakin sekali saya lolos itu. Nggak tahu tak cari nama saya, nggak ada. Nggak tahunya memang benar-benar nggak lolos. Jadi apa yang saya omongkan, kalau Bapak nggak ada, saya tidak ikut saja. Dan benar-benar saya nggak lolos. Luar biasa. Itu artinya loa. Saya kalau sudah ngomong itu bahaya. Dengan hati-hati dengan ucapan Anda ya. Nah jadi begitu. Jadi saya mengambil dari sosok seorang Pak Tovan. Anda jangan lihati dari stylenya yang kalem. Betul badannya gede, duduknya kayak gini kata Mbak Laili tadi kan, kayak model orang nonton konser aja atau nonton ceramah. Memang itulah gaya style beliau. Tapi jangan salah, beliau tuh berpikir keras. Dia berpikir keras sekali. Tapi dengan gayanya beliau yang saya tahu, dan setelah beliau tidak ada, bahkan sebelum beliau masih ada, semakin saya lihat rontok. Dalam arti rontok, down semua. Saya tahu Anda mengalami titik jenuh. Nanti saya buka di sesi ketiganya. Nah nanti seperti apa, kenapa ini rontok? Sedangkan ini ada tim. Dulu yang saya banggakan dan hampir tim terbaik di seluruh Indonesia itu sempat dipegang Sematim. Dan omset terbesar di seluruh Indonesia juga pernah pegang under Sematim ya. Yeah. Orang yang di bawah Sematim. Tapi why sekarang bagaimana? Nah, nanti kita bongkar satu-satu. Satu pesan saya. Tadi sudah disebut sama Mas Jen, badai apa tadi? Badai topan ya? Bangkitkan badai topan itu di dada Anda hari ini. Seperti apa yang diinginkan beliau. Kalau Anda hanya sekedar memuji tapi tidak ada juga untuk maju, percuma. Lebih baik Anda keluar dari RF Triwot. Cuma hanya sekedar ngomong aja. Anda lihat perjuangan dia bagaimana.
sampai di akhir hayatnya. Begitu juga dengan saya. Anda jangan pandang sebelah mata dengan fisik saya. Saya orang fighter. Saya tidak pernah minta dikasihani. Itu yang harus Anda tanamkan. Buat apa motivasi kenceng-kenceng? Sekarang banyak motivator dadakan di muka bumi ini. Tiba-tiba mau tidur, suatu saat akan indah pada waktunya. Jam 12 siang baru bangun. Bagaimana mau indah? Tidurnya salah, miring ke kanan, ke kiri. Iya. Gimana itu? Saya melihat di Facebook terlalu banyak motivator. Saking saya bencinya dengan, saya sudah nonton hampir seluruh motivator tingkat dunia, mulai dari Asia sampai dunia. Saya buka semuanya. Anthony Robbins itu seperti apa? Jenuh saya, Bu. Akhirnya apa saya lihat? Saya melihat tokoh-tokoh dunia hitam. Saya putar satu-satu. Anda pernah kenal Johnny Doe? Saya buka videonya. Mungkin sebagian tidak tahu Kusni Kasdut, mungkin yang sudah Lolita ya tadi ya. Nah, itu pasti tahu Kusni Kasdut. Tahu Kusni Kasdut? Pertama kali orang dunia hitam yang dihukum mati itu di Malang, dia dibunuhnya, dihukum mati. Kusni Kasdut. Terus saya ngeliatin John Key, hampir namanya sama saya, Herky. Padahal bukan nama saya asli. Saya pernah kenalan di pesawat. Namanya siapa, Pak? Herky. Tiba-tiba orang tuh diam. Dikiranya saya satu marga dengan John Key. Karena sama-sama Key-nya belakang. Nah, John Key saya lihat. Semuanya termasuk Anton Medan. Itu adalah orang-orang yang berani dengan dunia hitam. Hari hidup dia dipertaruhkan antara hidup dan mati hari ini. Dia keluar, kalau nggak berhasil antara dua. Lu yang mati apa gua yang mati? Selalu dia punya prinsip itu. Dan di detik-detik terakhir, apa yang dilakukan? Semuanya, Pak, mengerucut ke arah atas. Johnny Indo sekarang jadi ustaz. Padahal manusia paling brengsek di muka bumi ini. Termasuk Anton Medan punya pesantren. Pernah lihat videonya? Bahkan John Key sendiri pun sekarang di Nusa Kambangan jadi seorang pendakwah. Dan terakhir ini ada beberapa itu namanya Agus Tato, itu penuh semuanya mukanya tato. Sudah bertobat. Jadi intinya apa? Seganas-ganasnya manusia, tetap dia ujung-ujungnya akan bertobat. Ujung-ujungnya menuju, dan tidak ada anaknya di setting seperti dia juga. Anaknya John Key itu jangan salah. Kalau nggak salah saya dengar itu lulus dengan kamu di kedokteran. Padahal bapaknya jago bunuh. Dari semua itu saya ambil benang merahnya. Saya ambil adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi dalam hidup itu jangan separuh-separuh, jangan kentangan. Kalau mau ngambil keputusan A ya, jangan belok-belok lagi. Masalah nanti kebentur, kita bisa revisi lagi. Yang penting berani. Jadi itu yang saya ambil dari sisi orang dunia hitam. Keberanian dia. 25 organisasi jahat dunia itu pengaruhi dunia, termasuk kamikaze, termasuk mafioso. Anda bisa beli bukunya itu. Jadi saya ambil benang merahnya, keberaniannya. Ini berani enggak, CMN juga enggak, setengah-setengah. Jangan sekali-kali jadi seorang kentang. So jadi banci, itu setengah-setengah jadinya. Mau maju-maju, mau basah-basah, mau kering-kering sekalian. Mau maju-maju, mau enggak. Jangan begitu ngumpul RF3 vote, padahal dia enggak ada. Bonus juga enggak ada. Gimana teriak, buat sampai dia jadi apaan? Udah teriaknya kenceng banget tapi bonusnya enggak ada. Nah, terakhir saking jenuhnya saya muter-muter video itu, tanya aja istri saya tiap malam muter itu aja. Kok aneh-aneh kamu katanya. Yang kamu lihat kadang-kadang dunia hitam. Akhirnya saya sekarang ngambil kehidupan musisi. Terakhir saya siap flank. Ujung-ujungnya musisi juga mengerucut. Pernah ngeliatin siapa itu namanya yang perempuan itu? Aduh saya lupa, yang ustazah itu. Itu kan Neno Warisman. Itu penyanyi rock nggak? Penyanyi rock dia. Anda lihat Mel Sandi. Itu juara tilawah Quran dia. Ujung-ujungnya dia mengerucut semua. Tapi di antara seluruh grup band, saya paling salut dan saya sampai sekarang merinding dengan gaya stylenya slang. Satu-satunya orang yang pakai narkoba mau berhenti itu cuma slang. Dan dia panggil polisi untuk mengawal dia supaya tidak beli narkoba. Orang tahu slang itu brengsek, betul nggak? Tapi orang tahu nggak di belakang dia siapa yang dia bantu?
Dan itu tidak pernah terekspos. Dia pernah waktu itu satu lagunya dapat royalti, dia bawa apa namanya, bawa uang tuh satu ransel, dia sambil mabuk gitu,